Baik, kita lanjutkan kembali ya. Kita terakhir membahas tentang gaya konservatif ya. Eee, apa yang dimaksud dengan gaya konservatif dan gaya gesek atau gaya hambat yang ingin kita perkenalkan itu dia merupakan gaya yang sifatnya non konservatif ya. Nah, kita bisa ambil contoh ya, contoh-contoh sederhana tentang gaya gesek ini ya. Gaya gesek hambat. Misalkan yang sederhana saja ya, misalkan kita punya, mmm, meja misalkan ya atau suatu bidang, kemudian di atasnya ada balok misalkan ya. Kemudian permukaannya ini itu dia kasar ya dan memang, secara real tidak mungkin menciptakan suatu, mmm, suatu permukaan yang betul-betul, mulus, halus tanpa adanya gaya gesek ya. Dan, untuk mengetahui bagaimana secara eksplisit dari bentuk gaya gesek tersebut itu juga sangat rumit ya karena dia melibatkan interaksi dari Eee, partikel-partikel penyusun dari, baik itu dari alasnya, dari bidangnya, misalkan meja dan balok. Jadi interaksi antar partikel-partikel yang ada di alas balok ini, itu berinteraksi dengan, partikel-partikel yang ada pada bidang bidang ini ya, atau pada meja ini, menghasilkanlah gaya gesek. Sehingga, kita akan sangat kesulitan untuk, menentukan bagaimana, secara eksplisit bentuk dari gaya gesek tersebut ya. Atau contoh lain misalkan ya, kita punya peluru ya, yang ditembakkan ya, maka dia akan mengalami gaya gesek dari udara ya, karena kita tidak hidup dalam, eee, apa, eee hidup dalam lingkungan yang vakum, artinya ada udara. Dan kalau kita bisa analogikan ke diri kita sendiri ya, misalkan kita berjalan atau kita diam, eee, atau kita berjalan kemudian dengan kita berlari atau kita berada di atas motor, maka kita akan mendapatkan hempasan angin yang lebih besar ya. Semakin cepat kita, bergerak, maka semakin besar hempasan angin atau hambatan dari angin kepada kita. Nah, itulah yang, disebut sebagai gaya hambat ya, atau gaya gesek udara, sederhananya ya. Jadi, kita tidak bisa menghindari, fenomena tersebut karena seperti itulah kejadian real yang terjadi di sekitar kita. Dan akan sangat sulit untuk, melihat bagaimana bentuk eksplisit dari gaya gesek tersebut jika kita meninjau bagaimana interaksi antara partikel-partikel yang ada pada peluru tersebut misalkan dengan partikel-partikel udara ya. Nah sehingga biasanya, fisikawan itu dia, merumuskan gaya gesek dengan mengambil, perbandingan dengan misalkan kecepatannya ya. Maka, fisikawan biasanya dia menyatakan bahwa gaya gesek misalkan gaya gesek udara itu dia sebanding dengan kecepatan dari gerak dari si partikel tersebut. Nah, biasanya diperumum dengan mendapatkan pangkat N di sini ya, di mana ini bergantung dari nilai N-nya itu bergantung dari hasil eksperimen. Jadi, kalau kita bisa bayangkan ketika kita berjalan, ketika kita berlari, ketika kita berada di atas motor, gaya hambat udara yang kita rasakan itu berbeda-beda ya. Artinya dia bergantung pada kecepatan kita bergerak. Dengan kata lain kita bisa menyatakan mengambil secara kesimpulan bahwa gaya gesek itu dia sebanding dengan kecepatan dari si partikel tersebut. Nah, ini adalah, konsekuensi dari keterbatasan kita untuk melihat interaksi dari partikel-partikel penyusun. Tentunya seharusnya dirumuskan seperti itu ya, bagaimana interaksi partikel-partikel yang ada di permukaan peluru ini dengan partikel-partikel udara. Tapi akan sangat sulit sekali, sehingga kita secara eksperimen kita melihat bagaimana hubungan antara kecepatan si peluru ini misalkan dengan besar gaya geseknya. Semakin cepat dia, maka secara eksperimental kita bisa buktikan bahwa semakin besar gaya hambat yang dia rasakan. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa gaya gesek itu dia sebanding dengan kecepatan si bendanya. Atau dia sebanding dengan V pangkat N. Ini bergantung apakah dia 1, 2, 3 dia boleh bilangan, apa saja, bilangan real apa saja, bergantung dari hasil eksperimen yang kita lakukan. Jadi berbeda ya, misalkan balok ketika ditarik dia merasakan gaya hambat udara, itu tentu tentu berbeda dengan si peluru, bergantung dari hasil eksperimennya. Nah contoh kita pilih misalkan suatu model sederhana ya, misalkan kita punya peluru ya, kita punya peluru misalkan dia bergerak ya, ke arah, kanan ya atau ke arah sumbu ekspositif ya.
X positif misalkan dengan kecepatan V0 di mana kecepatan konstan V0 ya. Tentunya di sini kita tidak tinjau dia ke sumbu Y-nya ya karena otomatis di sini ada percepatan gravitasi. Tapi kita hanya mau meninjau gerak pada sumbu X-nya saja. Kalau kita tinjau dua-dua artinya nanti dia akan bergerak parabola ya. Tapi kita coba tinjau sumbu X-nya saja. Nah, misalkan kita anggap bahwa si peluru ini dia menerima gaya hambat udara itu sama dengan K dikali dengan M dikali dengan V. Di mana V itu kecepatan dari dari si peluru, kemudian M ini massa peluru, dan K ini biasanya konstan yang ditambahkan agar dimensi ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Ya, jadi gaya geseknya sebesar ini, F sama dengan KMV. Ya. Nah, misalkan kita tinjau gerak peluru ini tanpa gaya gesek ya. Jadi kita tinjau sigma Fx, tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu X, artinya sigma Fx-nya sama dengan 0. Berarti M AX-nya sama dengan 0. Berarti M dV dt-nya itu sama dengan 0. Artinya dV dt-nya itu sama dengan 0, berarti V-nya konstan. Jadi kalau tidak ada gaya hambat, maka otomatis pelurunya akan bergerak dengan kecepatan konstan yang terus-menerus. Tapi hal tersebut tidak mungkin terjadi ya, karena pasti ada gaya hambat udara. Nah, bagaimana kalau misalkan gaya hambat udaranya itu sebesar kmv seperti ini? Maka tentunya sigma Fx-nya itu tidak akan sama dengan 0. Maka kalau ada gaya gesek, maka sigma Fx-nya itu sama dengan gaya-gaya yang bekerja dalam sistem tersebut. Nah, karena kita lihat bahwa arah gaya gesek ini tentu dia berlawanan arah dengan gerak si peluru, maka di sini pasti dia akan sama dengan minus kmv. Nah, ini berarti dia akan sama dengan max, max itu sama dengan minus kmv, berarti di sini sama dengan m dv dt atau vx ya. Kita sederhanakan saja v saja, artinya dia kecepatannya geraknya ke sumbu x saja. Itu sama dengan minus kmv. M-nya bisa kita coret, berarti kita dapatkan dv dt itu sama dengan minus kv. Atau kita kumpulkan, V-nya kita kumpulkan ke kiri, dt-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka dv per V sama dengan minus k dt. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini sebenarnya merupakan persamaan diferensial biasa ya. Nanti akan kalian pelajari di Vismat setelah MIT saya kira. Tapi saya kira untuk metode ini saya kira mudah ya. Tidak membutuhkan metode yang rumit. Untuk mengetahui solusi dari V-nya atau solusi dari kecepatannya, maka kita tinggal integralkan kedua ruas ya. Ini kita integralkan kedua ruas seperti ini. Maka ini akan sama dengan integral seper V dV, itu tidak lain adalah ln V ya. Atau kalau kita misalkan ambil batas dari V0 ke V tertentu ya, karena kecepatan awalnya itu V0, berarti di sini ln V batasnya V0 sampai V ini sama dengan minus ini dari waktu 0 sampai waktu tertentu. Berarti di sini sama dengan minus K T dikurang 0, berarti K T ya. Jadi integral K ini konstan. Berarti ini sama dengan ln V dikurang ln V0 ini sama dengan minus KT. Atau ini akan sama dengan ln V per V0 sama dengan minus KT. Nah, kita tahu bahwa di sini hubungan logaritmiknya berarti V per V0 itu sama dengan epsilon berpangkat minus KT ya. E berpangkat minus KT. Artinya V-nya itu sama dengan V0 dikali dengan E berpangkat minus KT. Artinya V-nya tidak konstan lagi ya. Kalau yang tadi tanpa adanya gaya hambat, V-nya itu konstan. Ini ya. Tapi setelah ada gaya hambat sebesar minus kmv, maka kita lihat bahwa kecepatannya itu dia berubah terhadap waktu. Jadi V-nya ini merupakan fungsi dari waktu ya. Semakin besar T-nya, semakin lama dia bergerak, maka di sini E-nya pangkat minusnya di sini akan semakin besar ya. Artinya suku pembaginya akan semakin besar. Ini kan akan menjadi V0 per E pangkat plus KT ya. Artinya ketika T-nya semakin besar, pembagi V0-nya akan semakin besar. Artinya semakin lama, kecepatan V-nya itu akan semakin kecil. Ya. Dan itu sesuai dengan apa yang terjadi secara real atau secara nyata ya. Ketika ada gaya hambat, maka kecepatan peluru ini dia akan semakin lama semakin berkurang akibat gaya gesek tersebut. Dan gaya gesek tersebut itu bergantung pada kecepatan. Semakin cepat dia, maka semakin besar pula gaya gesek. Dari sini kita dapatkan fungsi dari
kecepatannya sebagai fungsi dari waktu, ya. Jadi dia tidak konstan lagi ketika ada gaya yang bekerja padanya, ya. Bisa dipahami ya? Sekiranya ini mudah ya, contoh sederhana, ini persamaan diferensialnya juga biasa. Nah, ini gerak pada sumbu X positif ya. Contoh yang lain misalkan yang biasa kita temui itu adalah gerak jatuh bebas ya. Ini juga saya kira sudah mmm, tentunya pernah kalian kerjakan di fisika dasar ya, atau di fisika SMA. Kita mengenal yang disebut sebagai gerak jatuh bebas ya. Di mana gerak jatuh bebas itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Artinya percepatan ke bawahnya itulah percepatan gravitasi ya. Misalkan kita punya bola di sini dengan massa M, kemudian dijatuhkan ya ke bawah percepatan gravitasi. Di sini adalah tanah, ini adalah H. Maka ketika dia gerak jatuh bebas, kita dengan mudah dapat menentukan bagaimana komponen-komponen kecepatan dan jarak yang bisa diketahui ya. Ini sudah rumusannya sudah populer di fisika dasar. Sebenarnya kita bisa meninjau, kita dapatkan rumusan tersebut dengan meninjau gaya-gaya yang bekerja ya. Ini kan kecepatan awalnya itu sama dengan 0 ya. Kalau kita tinjau komponen sumbu Y-nya, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, berarti kita dapatkan di sini sigma Fy-nya itu gaya yang bekerja hanya gaya gravitasi saja ya, yang arahnya searah dengan gerak si M ini ya. Jadi ke arah bawah ini kita bukan berarti dia ke bawah negatif ya, tapi yang dimaksud positif di sini gaya yang bekerja itu dia positif karena searah dengan gerak jatuh si massanya. Berarti Fy-nya di sini gaya yang bekerja hanya mg saja. Berarti kita dapatkan di sini MA itu sama dengan mg. Atau M dV dt itu sama dengan mg. Ini bisa kita coret ya. Berarti kita dapatkan di sini dV dt itu sama dengan G. dt-nya kita pindahkan cross kanan, berarti dV itu sama dengan G dt. Kita ingin dapatkan rumusan kecepatannya, tinggal kita integralkan kedua ruas ya. Integral dV sama dengan integral G dt. Ini dari kecepatan V0 sampai kecepatan V tertentu, ini dari 0 sampai waktu tertentu. Berarti ini kita akan dapatkan, ini sama dengan V, batas V0 sampai V, dan ini sama dengan G, T, batas 0 sampai T. Berarti di sini kita dapatkan V dikurang V0 sama dengan G, T dikurang G dikali 0, berarti tinggal GT saja. Atau V itu sama dengan V0 ditambah GT. Nah, ini formula kecepatan yang sudah populer di tengah-tengah kita ya. Kita bisa mengetahui kecepatan di setiap waktu dari si partikel M ini ketika dijatuhkan. Jadi ketika 1 detik setelah dijatuhkan, kita bisa ketahui berapa kecepatannya. Selanjutnya kita juga bisa tahu posisinya ya. Ini tinggal kita lanjutkan saja. Kita turunkan V itu adalah dy per dt ya. Berarti dy per dt. Kalau kita anggap V0-nya sama dengan 0 ya, kecepatan awalnya sama dengan 0 karena dia jatuh bebas, berarti ini sama dengan gt. dt-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti dy sama dengan gt dt. Kita mendapatkan posisinya, kita integralkan kedua ruas. Ini diintegralkan terhadap dy, berarti ini sama dengan y dari suatu ketinggian tertentu ke ketinggian yang lainnya. Ini sama dengan integral dari gt dt. Artinya t-nya kita integralkan. Ini sama dengan 1/2 gt kuadrat ya, dari 0 sampai t. Ini sama dengan y dikurang y0 sama dengan 1/2 gt kuadrat, atau y sama dengan y0 ditambah 1/2 gt kuadrat. Nah, ini juga rumus posisi yang sudah populer di teknik kita ya. Kalau misalkan y0-nya 0, dari titik 0 dijatuhkan ya. Kita anggap titik ini adalah 0 ya, dan kita mau tahu jarak tempuhnya, sejauh apa dia bergerak, misalkan sejauh y, kita anggap y-nya di sini 0 ya, sejauh y, berapa waktu yang dibutuhkan, dengan mudah kita bisa dapatkan y sama dengan 1/2 gt kuadrat. Jika kita mengambil y0-nya sama dengan 0. Berarti t sama dengan akar 2 y. Kalau y ini adalah ketinggian, berarti bisa kita tuliskan akar 2gh. Inilah rumus-rumus yang populer untuk gerak jatuh bebas. Nah, tapi ini adalah kasus khusus untuk tanpa adanya gaya gesek udara. Sedangkan dalam kondisi real tidak mungkin tidak ada gaya gesek udara ya. Biasanya kita abaikan. Tapi tentunya tidak mungkin terjadi seperti itu.
pasti akan ada gaya gesek udara. Bagaimana bentuknya? Jadi kalau misalkan kita punya partikel M di sini, dia gerak jatuh bebas ke bawah dengan percepatan gravitasi G, ini tanah, maka akan ada gaya F ya, yang berlawanan dengan arah jatuhnya. Ini kita sebut saja F, gaya gesek udara. Jadi dia menghambat si partikel M ini, ya. Menghambat si partikel M ini. Sehingga kalau kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada partikel ini, itu dia lebih kompleks dibandingkan gerak jatuh bebas yang di atas tadi ya. Jadi sigma Fy, gaya yang bekerja itu bukan hanya beratnya saja, pengaruh gravitasi saja, tapi ada gaya gesek yang berlawanan arah dengan arah jatuhnya, berarti dikurang F. Nah, kita pakai saja gaya gesek yang di atas tadi, berarti Mg dikurang Kmv. Jadi gaya geseknya juga bergantung pada kecepatannya. Nah, ini kalau kita rumuskan, ini kan sama dengan Mdv dt, berarti sama dengan Mg dikurang Kmv. M-nya bisa kita coret, berarti kita dapatkan sekarang dv dt itu sama dengan G dikurang Kv. Nah, ada suku tambahan Kv ini yang menjadi akibat dari adanya gaya hambat. Sehingga kalau kita mau dapatkan rumusan kecepatannya, berarti suku ini kita pindahkan ke ruas kiri, ini menjadi dv per G dikurang Kv. Lagi-lagi ini dengan menggunakan metode yang nanti akan kalian pelajari di persamaan diferensial biasa ya. Tapi saya tunjukkan saja caranya dulu ya. Nanti akan diberikan contoh kasus yang seperti ini ketika menyelesaikan salah satu bentuk persamaan diferensial biasa yang sederhana. Nah, ini berarti sama dengan dt ya. Untuk mendapatkan V-nya berarti kita integralkan kedua ruas. Ini dari misalkan dari kecepatannya 0 ke V tertentu, ini dari 0 ke waktu tertentu. Nah, tentunya ini tidak bisa kita langsung integralkan ya. Suku yang ini kita harus misalkan dulu. Jadi kita misalkan dulu U sama dengan itu G dikurang KV. Jadi kita punya DU itu sama dengan minus K dV. Atau U-nya diturunkan terhadap V itu sama dengan minus K. Artinya DU sama dengan minus K dV. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Artinya ini dV-nya itu sama dengan minus 1/K DU. Ini kita masukkan ke sini. Kita ganti dV-nya. Dan ini sebagai U. Berarti akan menjadi integral sekarang dV-nya menjadi minus 1/K DU ya. Minus 1/K DU per G kurang KV adalah U. Ini sama dengan integral dt. Ini tadi kita sudah dapatkan dengan mudah, kita dapatkan ini sama dengan T ya. Ini dari 0 sampai V ya. Nah, ini kita dapatkan integral ini ya. Dengan mudah ini sama dengan ln U ya. Berarti sama dengan minus 1/K ln U. Batasnya 0 sampai V. Kita kembalikan U-nya ke sini, G kurang KV. Ini sama dengan T. Berarti kita dapatkan sekarang berarti minus 1/K. Atau K-nya kita pindahkan ke ruas kanan saja ya. Di sini ln G dikurang KV. Ya. U-nya kita ganti lagi dengan G kurang KV. Batasnya 0 sampai V. Itu sama dengan minus KT. Ini tinggal kita masukkan ya. Berarti di sini akan sama dengan ln G dikurang KV dikurang ln, untuk V-nya sama dengan 0. Berarti ln G dikurang K dikali 0. Berarti 0 ya. Ln G seperti ini. Ini sama dengan minus KT. Atau ini bisa disederhanakan menjadi ln G dikurang KV per G sama dengan minus KT. Nah, kita sudah dapatkan persamaan ini, artinya yang ini sama dengan E berpangkat yang ini ya. Berarti kita dapatkan sekarang bahwa G dikurang KV. Sebentar. G dikurang KV per G itu sama dengan E berpangkat minus KT. Seperti ini. Atau ini bisa kita sederhanakan kembali. Ini kita pecah saja. Ini kan G per G dikurang KV per G ya. Berarti 1 dikurang KV per G. Ini sama dengan E berpangkat minus KT. Satunya kita pindahkan ke ruas kanan karena kita mau cari V-nya. Ya. Berarti kita dapatkan di sini
Atau ininya kita pindahkan cross kanan, ini kita pindahkan cross kiri. Ini KV per G sama dengan 1 dikurang E per pangkat minus KT. Atau V-nya sebagai fungsi T itu sama dengan berapa ini? G per K dikali dengan 1 dikurang E pangkat minus KT. Nah, ini sekarang fungsi kecepatannya. Jadi dengan adanya gaya hambat udara itu rumusan kecepatannya jauh berbeda ya. Kalau kita lihat di sini, ketika tidak ada gaya hambat udara, V-nya itu sama dengan mana? Ini ya. Kalau V0-nya 0 berarti V-nya sama dengan GT ya. Kalau V0-nya 0 berarti VT-nya sama dengan GT. Nah, kalau kita lihat di sini, V-nya akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi semakin lama dia berada di udara, maka kecepatannya akan terus bertambah. Kalau kita plot dia, maka plotnya itu akan seperti ini ya. Ini adalah T dan ini adalah V-nya. Dia akan berbentuk garis linear yang akan naik secara terus-menerus. Nah, perhatikan sekarang, kalau kita plot fungsi kecepatan ini, itu jauh berbeda dengan yang di atas ya. Nah, kalau kita plot ini, nah kita lihat bahwa ketika T-nya sama dengan 0 atau T-nya sama dengan di awal-awal ya, di awal-awal dia mulai jatuh, ketika T-nya sama dengan 0, maka V-nya itu sama dengan berarti ini E berpangkat 0 berarti sama dengan G per K ya. Sebentar. Sorry. Ketika T-nya menuju tak hingga, kalau yang di atas kan kalau T-nya menuju tak hingga, maka kecepatannya juga akan terus-menerus naik ya. Kalau T-nya menuju tak hingga, maka V-nya akan menjadi tak hingga. Artinya dia akan secara linear naik secara terus-menerus. Sedangkan yang ini, ketika T-nya menuju tak hingga, maka persamaannya akan menjadi V tak hingga ya, itu sama dengan Y per K 1 dikurang E berpangkat minus K tak hingga ya. Atau sama dengan G per K 1 dikurang 1/E pangkat tak hingga. 1 dibagi E pangkat tak hingga ini sama dengan 1 dibagi dengan tak hingga. Artinya dia akan sama dengan G per K. Itu ketika V-nya menuju tak hingga. Jadi ada batas kecepatannya. Dia tidak naik secara terus-menerus. Ketika T-nya sama dengan 0, maka kecepatannya akan menjadi V ketika 0, tentunya E-nya sama dengan 0 ya. Sorry, V-nya akan sama dengan 0, karena ini kan E berpangkat 0 sama dengan 1, 1 kurang 1, 0, berarti V-nya 0. Tapi sering T-nya terus meningkat, dia akan terus naik ya. Kalau T-nya 1, 2, 3, maka dia akan terus naik kecepatannya ya. Hingga dia mencapai suatu batas kecepatan tertentu, yaitu G per K. Kalau kita plot, maka kira-kira bentuk bentuk apa? Plotnya ini adalah V, ini adalah T, dia akan naik awalnya ya, ketika T-nya semakin besar, T-nya semakin besar. Tapi ketika menuju T tak hingga, akan ada suatu titik di mana dia akan konstan, di titik G per K, seperti ini. Dia tidak akan naik secara terus-menerus. Nah, inilah yang disebut sebagai kecepatan terminal ya. G per K ini disebut sebagai kecepatan terminal. Contohnya misalkan ketika tentara terjun payung ya, itu kan ada gaya hambat udara ya. Ketika dia terjun payung, dia harus punya gaya hambat udara agar dia tidak jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sangat besar. Nah, akibat gaya hambat tersebut, si tentara tadi itu akan mendapatkan kecepatan terminal. Kecepatannya akan konstan, sehingga dia akan jatuh dengan mulus. Kecepatannya tidak bertambah secara terus-menerus. Ya. Jadi efek dari gaya gesek itu ya, salah satunya adalah dengan munculnya kecepatan yang disebut sebagai kecepatan terminal. Jadi akibat ada gesek, ada gaya gesek, partikel yang jatuh bebas, itu kecepatannya dia tidak bertambah secara terus-menerus. Tapi dia akan mencapai suatu kecepatan tertentu, batas kecepatan tertentu, di mana kecepatan tersebut akan konstan. Jadi dia tidak akan bertambah-tambah lagi. Ya, yaitu ketika T-nya menuju tak hingga. Jadi ketika T-nya sudah sangat besar, maka kecepatannya akan menjadi konstan. Yang awalnya dia kecepatannya tidak konstan ya, karena dipengaruhi oleh percepatan gravitas. Ya. Nah, jadi itu contoh-contoh tadi aplikasi dari gaya-gaya gesek ya. Ada gaya gesek peluru ya, yang bergerak pada sumbu horizontal, dan ada gaya gerak jatuh bebas yang dipengaruhi oleh gaya vertikal. Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini ya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori konservasi, tapi, saya kira butuh waktu yang cukup panjang membahasnya. Jadi saya kira materi hari ini cukup, sampai di sini.